Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus atas seluruh kita semua yang ada dimanapun Anda berada. Terimalah berkat firman Tuhan juga ini menjadi bagian dalam kehidupan kita semua yang ada. Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-35. Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-35 tertulis demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat saudaraku dari ayat yang 4 ayat ini saudara kasih Tuhan. Ayat ini saudaraku begitu penting dalam hidup kita. Begitu saudaraku pelajaran yang indah bagi hidup kita. Kita belajar dari murid-murid saudaraku, dari firman Allah, dan kita boleh merenungkan bagaimana hidup kita hari-hari ini. Bagaimana saudara langkah-langkah kita hari-hari ini. Di mana Yesus kita tempatkan, di mana Yesus kita taruh, di mana Yesus kita fungsikan atau biarkan dia tertidur. Ayat yang ke-35. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara kasih Tuhan, mari. Hidup itu saudaraku adalah satu tindakan. Hidup itu saudaraku adalah satu langkah. Hidup itu adalah satu saudaraku kehidupan yang harus kita jalani dan kita harus melangkah maju saudaraku. Jangan kita diam. Nah, kemana kita pergi saudara kasih Tuhan? Bertolak ke seberang saudaraku. Dan di mana saudara kasih Tuhan? Kita ayat yang ke-36. Lalu mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Saudara kasih Tuhan, mari bertolak ke seberang saudaraku. Dengan apa? Sebuah perahu. Perahu saudara kasih Tuhan adalah kehidupan. Perahu itu adalah keluarga. Perahu itu saudaraku lambang daripada lambang saudara kasih Tuhan. Alegori saudaraku. Jadi perahu itu adalah lambang dari kehidupan, lambang daripada rumah tangga, lambang daripada usaha, lambang daripada pekerjaan, lambang daripada studi kita saudaraku dan sebagainya saudaraku. Dalam pelajaran Alkitab itu disebut alegoris, perlambangan saudaraku. Nah, mari. Perahu itu saudara Tuhan, Yesus saudaraku berkata, mari kita bertolak ke seberang. Berarti Yesus yang mengajak saudaraku. Tetapi ayat 36 berkata bahwa mereka sudah kasih Tuhan bagus meninggalkan orang banyak itu. Dan lalu bertolak dan membawa Yesus beserta saudaraku. Membawa Yesus saudaraku. Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang saudaraku. Tetapi ayat 36 berkata, mereka saudaraku Tuhan baik. Mereka membawa Yesus saudaraku. Tetapi saudaraku Tuhan, ternyata setelah Yesus masuk ke dalam perahu itu saudaraku. Maka perahu itu dikatakan, Yesus terduduk saudaraku. Dibiarkan duduk saudaraku. Dibiarkan duduk saudaraku Tuhan. Jadi, tidak disuruh memimpin, tidak ditanyakan, tidak saudara Tuhan diajak bercakap-cakap, tidak saudara Tuhan didiskusikan segala sesuatu. Nah mari, kalau kita ingin saudara Tuhan, Yesus itu dalam hidup kita berfungsi sebagaimana Yesus adanya saudaraku, dalam hidup kita, dalam perahu-perahu yang tadi saya sudah sebutkan saudara Tuhan, maka mari, jangan biarkan dia duduk. Aktiflah, bekerja samalah, sampaikanlah segala sesuatunya, rencanamu, sebagainya. Saudaraku. Percayalah, dia lebih tahu, dan dia lebih tahu. Jangan biarkan dia duduk, saudaraku. Dan mari kita belajar lebih lagi, saudara. Ajaklah dia bercakap-cakap. Renungkanlah firman itu siang dan malam, saudaraku. Maka apa saja yang kita perbuat, Mazmur 1 katakan, pasti berhasil. Nah, saudara kasih Tuhan, mari. Ayat selanjutnya, ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara kasih Tuhan, inilah kehidupan. Banyak orang saudaraku tidak ingin mengalami masalah. Masalah tidak pernah permisi saudaraku. Dia tidak pernah berkata, permisi aku mau membuat masalah dalam hidupmu. Tidak. Semua saudaraku datang bisa tiba-tiba. Semua saudaraku bisa tiba-tiba terjadi saudaraku. Nah kalau kita saudara Tuhan, dalam perahu-perahu kita saudaraku, kita mengalami badai, mengalami ombak, mengalami gelombang saudaraku, mengalami taufan saudaraku, mengalami masalah saudaraku. Mari. Kenapa? Kita lihat dulu. Kenapa saudaraku? Kenapa? Karena kita satu saudaraku, membiarkan Yesus duduk.
tidak fungsikan dia saudaraku, dia tidak kita anggap tidak ada. Dan saudara Tuhan, kita lihat saudaraku, kesalahan Yesus Tuhan membuat saudara Tuhan ketika badai saudaraku datang kita tidak siap. Ketika masalah datang kita tidak siap. Ketika problem datang saudaraku dalam ekonomi kita tidak siap. Nah, ayat 39, ayat 38. Pada waktu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ya saudaraku, Yesus sampai dibiarkan tertidur. Padahal kitab Mazmur berkata, Allah kita tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Saudaraku. Dia selalu melihat kita, menjaga kita. Saudaraku. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 31 hari sebulan. Saudaraku. 365 hari saudaraku, setahun. Dia tidak pernah lalai, dia tidak pernah membiarkan kita. Saudaraku. Tetapi kita yang membuat dia tidak berfungsi. Kita yang membuat dia sepertinya tidak ada. Saudaraku. Kita taruh dia di belakang, saudaraku, di buritan. Dan kita biarkan dia tertidur. Dan kalau ada masalah datang, baru kita membangunkan dia. Lalu kita berkata apa, saudaraku? Negatif bukan positif. Kita berkata apa? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara kasih Tuhan, inilah kekristenan zaman sekarang. Inilah kondisi anak-anak Tuhan zaman sekarang. Mari saudara kasih Tuhan, kita berubah. Berubah paradigma kita, saudara. Rubah semua kelakuan kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita lihat dalam surat kepada jemaat di Roma. Roma dalam pasalnya yang pertama, saudaraku. Mari Roma pasalnya yang pertama. Maaf saudaraku, ini masih lengket ini. Alkitab saya, saudaraku, bukan yang biasa saya bawa. Roma pasal 1 ayatnya yang Roma pasal 2. Roma pasal 12. Saya tidak mencatat ini saudaraku karena ini tiba-tiba keluar. Dan Roma pasal 12 ayatnya yang pertama. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya baca ayat 2, saudaraku. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara Tuhan, mari kita belajar tadi dari murid-murid saudaraku bahwa mereka merasa hebat, merasa pandai saudaraku, dan mereka membawa Yesus saudaraku dalam perahu, dan mereka kesalahan pertama membiarkan Yesus duduk, tidak diskusi saudaraku, tidak menyatakan rencananya, tidak saudara menyampaikan segala sesuatunya saudaraku, bahkan dia dipindahkan saudara Tuhan ke buritan, dia ditaruh di buritan dan dia dibiarkan tertidur. Dan ketika masalah datang saudaraku, kita menyalahkan Tuhan. Tuhan engkau tidak peduli. Padahal saudaraku, kita yang mengabaikan dia. Kita seakan-akan saudaraku menganggap dia tidak ada dalam hidup kita. Dalam perahu-perahu saudaraku. Maka tidaklah heran saudaraku ketika masalah datang saudaraku, bukan kemenangan yang kita terima. Bukan saudaraku kemenangan yang kita dapatkan. Tapi saudaraku kita berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Mari saudaraku kita berubah pembaharuan akal budi kita. Kita berubah saudaraku paradigma hidup kita. Percayalah Tuhan tetap sama. Dia tidak pernah lupa akan kita, tidak pernah membiarkan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli. Dalam hal ini kita datang pada Tuhan. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu. Tuhan, kembali Tuhan ajar kami. Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus selalu hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengundang Tuhan untuk masuk dalam perahu-perahu hidup kami, dan Tuhan mengfungsikan Tuhan sebagaimana mestinya, mengfungsikan Tuhan keberadaan Engkau bersama dengan kami, yaitu kami tekun belajar dan belajar terus agar kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, agar kami percaya kepada firman-Mu lebih dalam lagi, agar kami juga percaya kepada umat-umat-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami
kita mengisahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati umat-umat-Mu, berkati kehidupan keluarga rumah tangga mereka, berkati usaha mata pencarian pekerjaan mereka, berkati pelajaran-pelajaran mereka di sekolah dan di kuliah, berkati semua kehidupan mereka, perjalanan mereka, Tuhan berkati, dan berkat ini akan sampai kepada mereka dimanapun mereka berada, dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, sampai di luar negeri. Firman-Mu tetap sama, dan firman menjadi rema bagi semua yang percaya, yang hidup rohaninya, maka firman akan menjadi rema, dan kami semua akan diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dalam Engkau ada kuasa, dalam Engkau ada kasih, dalam Engkau ada kemurahan, dalam Engkau ada pertolongan, dalam Engkau ada solusi, dalam Engkau ada pembelaan. Itulah Parakletos yang kami bisa terima melalui Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.